Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bahu sajanja sitanja nayanja susikito Ubasika Jayawaca Nam Manggala Utama. Pengetahuan luas, memiliki banyak keterampilan, akan baik di dalam tata susila, lama-lama di dalam tata dan ucapan. Itulah berkah termulia. Yukihotu Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya. Gimana kabar malam ini? Baik-baik? Raya luar biasa? Luar biasa kedinginan ya hujan. Oke, pada malam hari ini berbahagia sekali kalau bisa hadir di depan Bapak Ibu para umat Buddha yang ada di Wihara Widyadhamma Kerenggen ini, dan di depan muda-mudi hadir di sekolah minggu. Jadi ada pepatah yang mengatakan there is always the first time for every moment. Jadi ada satu kali pertama untuk setiap peristiwa, dan Kerenggen ini Romo memiliki banyak momen-momen pertama juga ya, ada banyak momen spesial yang Romo miliki selama setelah pasca menjadi sebagai seorang guru sanghana. Jadi momen yang pertama ya termasuk malam ini, kan Bapak Ibu pertama kali berikan ceramah dhamma, seri dhamma, dan terus terang selama lepas itu Romo jarang untuk berbagi seperti dulu. Jadi bisa dihitung untuk berbagi dhamanya atau ceramah dhamanya, dan malam ini Romo sangat-sangat bersyukur sekali dan sangat-sangat berterima kasih, terutama kepada Romo sebenarnya yang muda ya, sudah mengundang Romo untuk bisa hadir di sini berkumpul bersama Bapak Ibu. Mungkin karena ini adalah momen pertama, jadi bahasanya ya duduk-duduk kenalan ya. Kalau ada ceramah dalam mungkin sifatnya agak ringan ya. Dan Romo juga berterima kasih kepada Romo Sumati ya, karena dia salah satu teman penyuluh juga, dan keunikan beliau itu dia orangnya ceria, aktif gitu kan. Kita kan ya kalau jarang mau ngobrol, tapi kalau ada beliau itu pasti wah, jadi suasana itu jadi berubah apa ya, hidup gitu kalau ada beliau kan. Jadi bersama beliau sering bercanda, sering ngobrol pada saat bersama penyuluhan. Itu salah satu Romo dan penyuluh yang saya kenal di sini. Yang selanjutnya yang Romo kenal saya Romo Budiarto. Beliau dan hanya pertama kali di Facebook. Kalau musim hujan lihat tuh ada postingan banjir, ada postingan longsor, yang biasa posting Romo Budiarto. Dan kalau tidak salah jembatan depan ini ya, jembatan depan ini yang biasa di-upload keadaan dan kondisi terbaru dari jembatan, dan termasuk pembangunan wihara juga dia sering upload ya. Jadi sebagian besar pemahaman Romo tentang Kerenggen dan wihara dhamma dari uploadan ini. Dan terakhir Romo lihat ada uploadan menurunkan sembako ya.
Yang kedua, tapi lebih dulu, pasca lepas dua, momen pertama kali berani kenal seseorang juga di sini ya, berani kenal seseorang, berani bercanda sama cewek maksudnya ya, cewek juga di sini ya. Mau tahu ciri-cirinya? Nanti rambutnya hitam, matanya dua, hidungnya satu. Kalau jalan pakai dua kaki ya, ke depan dan mundur. Yang tahu siapa dia nanti Romo kasih hadiah. Ada yang tahu? Hadiahnya umroh ke Mekah. Oh. Bencana ya, Romo udah bisa kasih hadiah. Oke, itu perkenalan dari Romo seperti kita sudah disampaikan oleh Buyu ya, juga salah satu yang Romo kenal, dia aktif di Hikmah Budi. Untuk malam hari ini Romo akan membawakan tema tentang manusia. Kenapa Romo mengambil manusia? Karena tidak jauh dari kehidupan kita dan selalu kita bawa. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita membawa tubuh manusia, kadang-kadang kita tidak tahu diri kita itu apa. Memperlakukan diri kita, membawa diri kita, membawa emosi-emosi kita itu bagaimana kan? Nah, jadi pada malam hari ini kita akan coba belajar bersama apa sih diri kita itu, apa sih manusia itu dari sudut pandang perspektif Buddhisme. Jadi manusia itu asal katanya itu adalah manu dan usa. Manu itu artinya pikiran, usa itu adalah luhur. Jadi kita manusia ini adalah makhluk-makhluk yang berpikiran luhur, yang berakal budi, yang bisa mencari pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, mempraktekkan spiritualitas, mengembangkan spiritualitas. Itulah manusia. Kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, banyak hal-hal positif yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain ya. Kita sebagai manusia semut tidak bisa mendengarkan dharma, binatang tidak bisa mendengarkan dharma. Kemudian para Buddha, kalau dia mau menyempurnakan parapinya sebagai seorang Buddha, dia harus lahir sebagai manusia. Nah, mungkin lahir jadi kodok ya. Amalnya nanti pada saat musim hujan aja diolah. Harus lahir sebagai manusia. Dan kalau kita terlahir sebagai dewa, dewa itu kehidupannya kan terlalu happy, terlalu mewah, terlalu bahagia ya. Cara-caranya kan di lawangan gitu ya. All night party ya. Sepanjang malam itu party, disco, dan minuman semua ada. Pulang dari seluruh itu kan mantan sana pernah terjadi di sana. Jadi dunianya itu sebenarnya happy banget, kayak surga. Siang malam itu nggak ada matinya. Jadi kehidupan surga itu terlalu bahagia. Bapak Ibu kalau makan bakso itu kadang-kadang saking enaknya bakso, orang lewat itu kadang nggak sadar. Berdua lewat, aku rokok udah sadar. Saking enaknya makan bakso. Seperti itu juga di dalam kehidupan surga. Saking terlalu bahagianya, kita tidak minat untuk mempelajari dharma, tidak minat untuk praktek perjalanan hidup. Karena itu kelahiran di alam manusia itu adalah kelahiran yang sangat-sangat spesial. Apalagi kalau misalnya kita lahirnya di alam-alam rendah, alam-alam neraka ya, kemudian alam-alam setan kelaparan, buru-buru mikirin nyawa, mikirin Pancasila Buddhis ya, tubuhnya dia Buddhis dipanggang, nggak dipanggang pakai pisau, mati lahir lagi spontan ya. Dipanggang pakai gergaji, mati lahir lagi.
digoreng di wajan yang panas mati lahir lagi, dilempar ke laut dulu sama pisau mati lagi. Sepanjang detik, setiap detik lahir mati. Kapan bisa memikirkan kapan bisa memikirkan kebaikan, atau kapan bisa menambah kebaikan untuk bekal kita di alam-alam berikutnya, kita mencapai kebahagiaan tertinggi. Itulah beberapa kelebihan sebagai seorang manusia. Sepatutnya kita bersyukur dalam kehidupan ini memiliki tubuh sebagai manusia. Terlepas bentuknya ya, mau ganteng, mau pas-pasan atau apa ya, tidak ada istilah ganteng atau pas-pasan atau jelek. Yang ada itu unik ya. Justru syukur, semakin unik semakin susah untuk dilupakan. Kalau ganteng kan pasaran gitu ya. Kalau unik kan susah untuk dilupakan ya. Jadi apapun itu, posisi kita sebagai manusia harus disyukuri ya. Oke, selanjutnya tubuh kita sebagai manusia, awak itu jadi manusia ini ternyata bukan merupakan satu kesatuan yang utuh, tetapi merupakan perpaduan antara komponen-komponen dari dukung atau dari sokong awak tubuh kita. Pakai bahasa Mongol susah banget ya. Bingung dulu bahasa Indonesia ya. Jadi tubuh kita itu ibarat kereta itu. Jadi merupakan perpaduan dari berbagai macam unsur. Kita ibaratkan kereta kuda. Namun kereta kuda itu dipisahkan, dilepaskan ya. Ini kudanya, rodanya dilepas, gerobaknya dilepas, sayapnya, kemudian mungkin atapnya dilepas gitu ya. Kira-kira masih bisa disebut kereta apa enggak? Bahwa dia masih disebut kereta kalau sudah dibongkar masyarakat itu? Tidak. Demikian juga tubuh manusia. Tubuh kita itu dikatakan manusia, dikatakan aku, itu karena kumpulan dari berbagai macam unsur atau faktor-faktor pendukung. Di sini yang pertama adalah nama. Nama itu artinya adalah kelompok batin. Kemudian ada yang namanya rupa. Rupa itu kelompok jasmani, tubuh kita yang asal ini ya. Jadi itulah yang disebut dengan rupa. Kalau dari segi pertama dan masuk ya. Tapi kalau kan kita lihat juga tubuh kita itu terdiri dari apa? Ada unsur air, ada unsur anak atau api. Tidak hanya unsur padat atau tanah liat saja, atau unsur tanah saja. Tapi ada unsur udara. Gimana kalau kita tahu kita memiliki unsur udara? Kemudian mendung, itu sudah unsur udara ya. Nafas itu adalah unsur udara. Jadi ada banyak faktor yang mendukung tubuh kita. Jadi kita bahas yang pertama adalah unsur batin. Jadi batin kita itu tidak hanya cuma batin aja, tapi sang Buddha itu membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah wedana atau perasaan, ya. Biasanya yang lebih paham tentang perasaan ini saudara-saudara. Kita acara lain ke Bandung sekalian galau, ya. Terus kita kalau kawin seperti milih lah kemudian ahli nama ini. Nah itu ya. Jadi perasaan itu ada 3. Yang pertama itu perasaan menyenangkan. Kita dapat handphone baru, dapat teman baru, kelihatan banyak teman gitu ya. Senang, bahagia. Itu yang disebut dengan wedana atau perasaan. Kemudian yang selanjutnya adalah perasaan yang tidak menyenangkan atau dukkha wedana. Yang tadi itu sukha wedana, yang sekarang dukkha wedana. Jadi perasaan yang tidak menyenangkan. Asik Mobile Legends, ngelet paket kue. Asik Mobile Legends, lain hujan, ada sinyal.
galau 10 tahun galau dulu konten sering pikiran hati. Itu yang disebut dengan dukkha wedana atau perasaan yang tidak menyenangkan. Ada juga yang namanya itu perasaan netral, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, tidak menyedihkan, ya. Dan kita mungkin lagi berjalan, ini kan tidak ada perasaan senang, tidak ada perasaan bahagia, ya. Atau mungkin lagi duduk, apa, itu tidak ada perasaan senang bahagia, itu dikatakan sebagai netral. Kemudian yang selanjutnya adalah sanya atau pencerapan, ingatan-ingatan, ya. Jadi rekaman-rekaman masa lalu kita itu di sini dikatakan sebagai sanya. Ingat masih beri mentong pau tetangga. Nah, kalau ingat itu namanya sanya, ingatan. Ingat masih beri besi kayu gara-gara diukur dengan pau. Nah, itu namanya sanya, ingatan, kan? Kita ingat masa lalu kita, masa kita di masa SD, masa kita mungkin lagi merantau, ya. Ketika kita ingat masa lalu, itu namanya sanya atau benda pencerapan atau rekaman-rekaman pencerapan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk pikiran atau sangkara, ya. Nah, bentuk-bentuk pikiran itu kayak misalnya berpikir, ya, berpikir tentang masa depan atau memikirkan cita-cita, atau setelah sekolah itu mau ngapain, mau lanjut kuliah atau mencari ijazah, ya, jadi raja dan bangsa hati. Itu bentuk-bentuk pikiran. Kemudian takut, gelisah, resah, sombong itu masuk ke dalam bentuk-bentuk pikiran, ya. Jadi sedemikian hebatnya sang Buddha. Dia bukan dokter, dia bukan ahli bedah, ya. Tetapi bukan dokter psikologi juga bukan, tetapi bisa membedah manusia itu sedemikian rupa, padahal dia berasal dari zaman kuno, zaman masa lalu, ya. Berapa hebatnya kekuatan dan kemampuan pencapaian beliau, sehingga hal-hal yang bisa dibilang impossible di kehidupan beliau yang serba tidak ada teknologi pun bisa ditembus. Kemudian yang selanjutnya kesadaran, menyana. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu kita menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini, misalnya ada apa di sini? Romo tahu di depan saya itu ada pemimpin Puja Bakti, ada 2. Romo tahu di depan saya sebelah kiri ada umat Buddha yang banyak. Walaupun Romo tidak melihat tempat, Romo sadar ada Tuhan di situ, ya. Kemudian ketika ceramah, Romo sadar ceramah Romo diperhatikan oleh ibu-ibu, ada yang diperhatikan oleh bapak. Itu namanya kesadaran. Tahu apa yang terjadi di sini, kan, saat ini. Dan kesadaran itu sesuai dengan jumlah indera. Kalau landasan indera kita itu 6, mata, pikiran, kemudian kulit, pencerapan, lidah, itu kesadaran yang sedang terjadi itu 6. Tetapi yang dominan itu yang akan ada di dalam hati kita, ya. Jadi kita mendengar, kita melihat, kita merasakan tiupan angin, gitu, ya. Pikiran kita kadang-kadang loncat, itu terjadinya serempak. Nah, rasa-rasa indera itu mengirimkan objek dan kita sadari itu serempak. Tetapi mana yang kita tahu itu yang dominan. Contohnya kayak kita lagi nyetir motor atau nyetir mobil, gitu, ya. Padahal mata kita melihat ke depan, kan? Kita lagi nyetir. Tiba-tiba kita kaget, ternyata mobil di depan itu ngerem mendadak. Kita tidak sadar kenapa. Pada saat kita nyetir, mata kita bisa melihat itu, tetapi pikiran kita itu sedang melayang kemana-mana. Jadi pikiran sadar kita itu ditutupi oleh objek dari batin, sehingga kita tidak menyadari bahwa tiba-tiba mobilnya kering mendadak. Jadi kesadaran itu ada 6, tetapi yang lebih dominan itu yang kita tahu, ya.
Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya untuk bagian batin. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian rupa atau bagian tubuh jasmani kita. Jadi tubuh jasmani kita seperti yang Romo bilang tadi tidak hanya dari yang padat, tidak hanya dari tanah yang ditiupkan roh gitu ya. Kita tahu tiup rohnya itu dari mana? Kan ada 9 lubang tubuh kita kan. Apa yang dari bawah, dari ketiga, dari depan gitu ya. Tuhan itu ke dalam gitu ya. Kita langsung hidup. Itu dari ilmu pengetahuan tidak masuk akal banget ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari mahabuta rupa, 4 unsur. Yang pertama itu adalah unsur padat atau unsur tanah, biasa dikatakan sebagai patapi ya. Coba silakan tangannya itu dicubit-cubit gitu ya. Kalau tidak ada berarti yang sedang mendengarkan ini roh ya. Makhluk halus ya. Karena dia tidak punya tubuh fisik. Jadi kalau kita pegang itu ada fisiknya ya, ada terasanya. Kalau berdiri di matahari itu ada bayangannya. Kalau tidak ada bayangannya ya coba cari di internet itu apa penjelasan gitu ya. Jadi bisa diteliti gitu ya dari sini. Dan salah satu cara mengetahui kita itu apa unsur padat itu bisa apa sedang bekerja itu pada saat kita meditasi. Bapak Ibu pernah meditasi terus tiba-tiba kakinya itu gerak kayak kaki gajah, gerak-gerak apa istilahnya kayak berat, kaku, tidak bisa digerakkan gitu ya. Itu unsur padatnya itu tidak seimbang, kaku. Nah kalau kita mau menetap, yang selanjutnya adalah unsur misalnya unsur udara ya, unsur gerak. Bagaimana kita tahunya kalau kita memiliki unsur gerak? Misalnya pada saat kita meditasi, tiba-tiba kita merasa dorong, ini bagi berat jadi dorong ya. Padahal secara logika itu unsur gerak atau unsur udara itu bekerja di dalam tubuh kita. Tapi kita pikirnya aneh-aneh ya. Saya gini ya. Padahal itu bukan apa-apa gitu. Itu adalah unsur udara yang lagi bekerja. Demikian juga tiba-tiba kita merasa kepala kita itu tiba-tiba besar, tiba-tiba raksasa itu, tiba-tiba kayak ciut, gini-gini ya. Itu adalah unsur-unsur yang ada di tubuh kita itu sedang tidak seimbang. Demikian juga pada saat kita sakit, tubuh kita tiba-tiba panas, demam, yaitu kelebihan unsur panas dan unsur air atau unsur dinginnya itu tidak ada. Ya. Jadi kenapa kita sakit? Karena keseimbangan unsur dalam tubuh kita itu tidak seimbang atau tidak bagus atau tidak stabil ya. Jadi itu. Jadi inilah unsur-unsur yang mendukung tubuh kita. Ada unsur tanah, unsur air itu cair berupa darah, ada ingus, ada lendir ya. Kemudian kalau kita pipis keluar pipis ada kencing itu juga termasuk unsur air ya. Kemudian unsur teju atau api itulah unsur panas. Kalau kita tubuh kita ada unsur panasnya, ada hangatnya, itu disebut unsur teju ya. Itulah keempat unsur yang mendukung tubuh kita sebagai manusia. Jadi pada hakikatnya itu tidak ada namanya aku, tidak ada inti yang kekal di dalam tubuh manusia ini sebagai kalau menurut ajaran umat Buddha. Tapi kalau di dalam kehidupan sosial nanti jangan sampai kalau ditanya, saya ini, dia tahu ini nama rupa ini, jangan sampai seperti itu ya. Ada dibilang begini dari sebuah umat, siapa yang ajarin? Itu yang dari Romo Jana. Waduh, pernah juga dari Romonya ya. Jadi bukan seperti itu. Untuk kebutuhan sosial, kehidupan sehari-hari, siapa aku? Ya saya Romo Jana. Ya, saya Buyur. Ya, saya Romo Budianto. Seperti normal kita berkomunikasi. Tetapi untuk latihan spiritual kita, hakikat terdalam kita tidak ada yang namanya aku. Jana itu tidak ada karena merupakan perpaduan unsur. Dan menyanyi kayak kalau cewek cantik
intro. Nah ini contohnya ya. Apa ini? Tani Mukerji atau kacau ya. Pokoknya orang India lah, download dari internet ya. Jadi nama ketupat kita seganteng apapun, secantik apapun merupakan perpaduan unsur. Budaya yang selanjutnya adalah mengapa terjadi perbedaan antara kita. Kenapa yang satu hidungnya mancung ke depan, yang satu mancung ke belakang, ya. Kenapa yang satu itu wajahnya bulat, itu yang satu wajahnya lonjong gitu. Kenapa yang satu anaknya bisa 2, yang satu anaknya bisa 3? Kenapa yang satu keluarganya tidak bisa punya anak? Kenapa yang pacaran malah 12 anak? Padahal suami istri yang bikin anak prokernya bertahun-tahun, bahkan bayi tahun, datang anaknya. Kenapa itu? Apakah itu kenakalan Tuhan? Kalau udah berdebat si keluarga ini kayak anak. Apakah usilah yang di atas gitu ya, yang mengatur nasib kita? Mari kita lihat apa jawabannya menurut agama Buddha ya. Sesuai dengan karma yang mereka sesuai dengan karma, mereka akan tumbuh lahir dan dalam tumbuh lahirnya itu mereka akan menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Karena itu aku menyatakan semua makhluk adalah ahli waris dari perbuatannya sendiri. Al-Mu'tara 5:291. Dalam Buddhisme, di dalam agama Buddha kita tidak boleh menyalahkan di atas. Kita duduk di bawah pohon apa di sini? Pohon paling besar di sini apa ya? Paling besar di sini? Pohon bau atau pohon apa? Jari. Mungkin ada cewek-ceweknya atau muda-mudinya lagi galau di bawah pohon gitu ya. Aduh, berkara Tuhan nih pacar selingkuh. Aduh, berkara yang di atas ini yang besok enak. Nanti tiba-tiba ada yang pakai mangga, nanti sembunyi di atas. Dia nanti jalan. Ternyata ada orang yang dari mangga di atas juga. Ya dengar curhatannya yang di bawah. Jadi di dalam agama Buddha kita tidak menyalahkan apa yang ada di atas, menyalahkan Tuhan terhadap apa yang kita alami. Semua berdasarkan oleh karma kita, karma yoni, karma bandu, karma sadar, karma pati. Sekarang jadi kita terlahir dari karma kita, kemudian kita mewarisi karma kita, baik jelek, gagal semua bersumber dari karma kita dari kehidupan sebelumnya ya. Sini ada gambarnya nih. Ada Afrika, ada Chinese, ada Kaukasoid ya. Ada orang Barat, ada orang India yang mirip-mirip dengan Reggae ada. Yang mana ini? Yang bawah gitu ya, yang kajol ya. Itu semua terjadi karena kita ya. Jadi bukan karena salah makhluk lain. Oke, selanjutnya adalah siklus kehidupan kita sebagai manusia. Ini ya siklusnya ya. Tadi lihat harusnya ada itu ya. Bisa lipat air, bisa 2 di situ 1, satu. Siapa ahli ujiannya? Atau mungkin dari sininya yang kurang ya. Nah, ini biasanya donatur besar juga pencariannya nih, bisa dilihat ya di alokasinya di Afrika. Jadi ini adalah siklus kelahiran kita sebagai manusia. Yang pertama adalah pembuahan, yang kedua itu kelahiran, kemudian selanjutnya adalah usia tua, sakit. Ini juga bisa bau sana genti, kadang sakit duluan, kadang usia tua. Dan yang selanjutnya adalah kematian. Kita bahas yang pertama pembuahan ya. Jadi ini apa orang biologi yang lebih kenal. Ini adalah sel telur, kemudian ada sperma yang nanti menikah. Jadi ada proses sel telur, ovum itu bertemu sel-sel sperma. Jadi ini adalah awal dari kelahiran kita di dunia ya.
Kemudian penjelasannya yang pertama, pertemuan unsur laki-laki dan perempuan. Jadi yang perlu menjelaskan tadi sperma perempuan dan sperma laki-laki. Kemudian perempuan dalam kondisi subur. Jadi kalau perempuannya dalam kondisi subur, laki-lakinya kondisi subur, nah itu akan terjadi ya. Makanya jangan sampai ada apa yang mudah-mudahan mitos ya. Ada mitos, makanya berani melakukan hal-hal seperti itu. Oh, aku melakukannya pertama kali itu bakalan hampir dapat. Intinya bablas. Akhir buahnya di sungai yang bercelurat gitu ya. Itu mitos-mitos seperti itu jangan sampai dipercaya ya. Karena usia subur itu sangat-sangat menentukan. Karena saya percaya hidupnya seperti itu sehingga melakukan kesalahan yang fatal. Kemudian yang selanjutnya adalah dandaba yang siap untuk dilahirkan. Dandaba itu awalnya minyaknya kesadaran penerus. Kalau kita meninggal, kita memiliki namanya kesadaran penerus. Dia akan menunggu kemana kita lahir. Kalau kita lahir di alam manusia, ada yang melakukan pembunuhan, kemudian awalnya kita ada kesadaran penerus kita itu keserah kesana. Ada kalau orang-orang umum itu mengatakan rohnya gitu ya, lahir lagi di sana, tapi itu tidak tepat. Di dalam manusia tidak ada yang kekal kan, selalu beberapa. Jadi cuma kesadaran penerus kita yang berisi jejak-jejak sama kita ya, meneruskan kehidupan berikutnya. Kemudian selanjutnya kelahiran ya. Setelah terjadi pembuahan, kalau subur 9 bulan terjadi kelahiran. Setelah lahir munculnya usia 2 ya. Maaf dari tadi gambarnya perempuan semua. Tidak ada yang cowok-cowok ya. Ya ada babu-babu ya. Jadi tapi ini ulang tahun atau lagi makan rokok ya? Lagi merokok ya. Jadi setelah kita lahir berproses menjadi dewasa, kita pun akan mengalami usia 2 ya. Yang kita banggakan tubuh kita gagah, cantik, ganteng. Akan dewasanya akan berkeriput, jalan kita sudah berhati-hati ya, rambut kita yang sudah hitam pernah jadi iklan sampo sancil ya, foto model sancil sekarang kayak putih-putih kayak biong-biong jambu itu yang menjadi di sini ya. Dan kita berusaha mempertahankannya dengan perawatan macam-macam ya. Iya benar. Sekarang itu teknologi bisa loh untuk memanipulasi. Ada yang nenek-nenek usianya 50 tahun itu bisa glowing kayak 17 tahun. Bajang-bajangnya harus hati-hati dari pasangan ya. Jangan terpengaruh glowingnya ya. Giliran cuci muka ternyata tidak berikut ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itu segala sesuatu itu bisa dimanipulasi ya. Wajah kita kayak apapun dulu kan zonanya Tuhan. Wajah kita datang memilih itu zonanya Tuhan. Tetapi dengan perkembangan teknologi, gagah ganteng laki perempuan bisa dimanipulasi. Pergi ke Korea, kalau berangkat ke Korea itu kayak wajah siapa gitu kan, mancung kami ke belakang, pulang-pulang ke Korea, mancungnya ke depan. Gitu ya. Kalau kulitnya keriput, tiba-tiba pulang dari Korea, halus kayak plastik, ya, nyamuk nempel jatuh. Jadi seperti itu. Ada yang kalau para umat yang mungkin entertainment mencinta Luna ya, itu cowok yang operasi di Korea terus pergi ke Thailand perbaiki body, itu bodinya kalah loh sama cewek-cewek asli itu. Ada pelok-peloknya itu dibuka lebih halus dari kulit aslinya. Kalau orang asli kan ada bulu-bulu rambutnya ya. Kalau dia bulu satu aspal jalan ceweknya, cewek apa laki-laki tapi lebih sempurna. Dan itu pengalaman Romo waktu jadi minggu di Thailand juga begitu. Ada banyak banci Thailand, lady boy itu bodinya lebih sempurna, lebih putih, lebih terang dari cewek-cewek yang aslinya. Jadi cewek-cewek aslinya di Thailand itu hitam, kemudian tidak menarik gitu ya. Masa rambutnya sini
burik ya. Jadi burik kalau cewek-cewek aslinya, tapi yang lady boy ya, itu yang cowok jadi cewek, wah, bangunan nikah, berdua lewat nggak sadar, udah sakit gitu. Bahkan pernah ada pengalaman, itu dia sama Nera, yang dulunya Romo ya, dia jadi sama Nera, jadi dia laki-laki, dia jadi sama Nera beberapa tahun gitu kan. Kemudian lepas coba pergi dia ke kantor. Beberapa tahun kemudian dapat dia dalam makanan ke gurunya. Gurunya itu, ini siapa? Ini ngomongnya akrab gaul. Dia curhat, saya itu mantan sama Nera muridnya guru dulu. Langsung dia gurunya agak peduli kalau dia lupa apa bodinya cewek, tapi pukul gitu saking gemesnya. Apakah kau berubah seperti ini? Kan? Bisa kita berubah jadi cewek, gurunya itu dipukul-pukul dia laki-laki. Jadi dulunya muridnya cowok sama Nera dan anak kanan malah yang ini besar, yang ini besar, bahaya harus ngomongnya tuh rasis cewek gitu kan. Jadi bisa seperti itu kalau di Thailand. Jadi begitulah teknologi saat ini ya, sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah sakit ya. Kita tidak bisa melepaskan dari salah satu realita ini bahwa kita bisa sakit ya. Apalagi saat sekarang ini hujan lebat dan bisa diprediksi sakit bila terbarukan yang masih belum selesai, corona ya. Sudah berapa kali vaksin? 3 kali ya. Siapa yang baru 2 kali? Siapa yang sembunyi dan berani vaksin ya? Tatonya tato naga ya. Dia jarum meter. Ada seperti itu. Polisi jabatannya mungkin apa ya? Apa? Dia tembak orang udah berkali-kali ya. Pegang bom itu udah sering. Titannya di sini banyak. Dan vaksin yang kayak lintang kayak ulat nangka itu. Tidak berani kita buka bersama pendamping susternya. Tidak berani dia jarum. Sampai segitunya ya. Mungkin karena jarum itu imut gitu ya. Jadi takut. Kalau udah bisa tidak takut gitu. Kalau dia jarum malah takut. Walaupun cerita ini bukan berarti bahwa juga takut jarum. Dulu pernah waktu sakit, tapi pura-pura tegar gitu kan. Tapi ibu tahu kalau kita sakit, biasanya insting itu kan. Tahu kalau kita sakit, diam-diam dipanggilin mantri gitu kan. Kita lagi duduk di belukang, kok mantrinya dekat buka tas itu, keluarin jarum ini. Dia mau nyuntik saya, ibu juga mendekat. Akhirnya udah tahu gitu langsung lari. Ibu lari, mantrinya juga lari kejar. Keliling beruka itu, udah petak umpat sudah di situ. Tidak mau disuntik. Akhirnya mantrinya nyerang, pulang aja dia suntik. Ya, karena capek keringetan lari malah sembuh. Itu ya. Jadi kisahnya lumayan seru. Takut jarum suntik. Kalau temannya Romo di sekolah waktu capak masih seru lagi. Masuk toilet, pulang jam sekolah itu tak keluar-keluar. Ada yang loncat pagar sampai keluar WO, ketakutan. Ada yang disuntik juga, disuntik setelah disuntik anaknya itu keluar, dokternya keluar. Ini jarumnya masih ketinggalan di pantat gitu. Bisa tak sadar dokternya malam. Waduh, gerinya kan mana gitu, masih bisa tempel juga di pantat tadi. Dan itu bisa dari dulu. Dan di kelas saya yang paling parah itu kelas nomor dulu, ya anaknya itu manja cewek gitu kan, mau disuntik kita digendong, pas ngeliat jarum, jadi pokoknya kalau cerita masa lalu itu banyak sebenarnya. Jadi ya, kalau kita tidak jaga-jaga kesehatan kita bisa sakit ya. Jadi walaupun isu corona ini sudah tidak ada lagi, tapi tetap protokol kesehatan ya, jaga jarak, masker, istirahat cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah kematian. Nah ini kalau orang umum itu tabu bahas kematian, mengerikan ya. Tetapi kalau kita sebagai umat Buddha, kematian itu adalah salah satu ujian meditasi ya, salah satu alat untuk meningkatkan spiritualitas
Ya di sana kan banyak binatang-binatang, kan sana kayak kota tapi masih hutan gitu. Jadi ular kobranya dirinya banyak ya. Ya kobra yang ada kayak kapurnya dari masih ya sekarang jengking yang bisa besar itu banyak di sana. Karena limpahnya juga besar-besar kayak di sini kan kecil-kecil ya. Zaman pemenang itu kecil-kecil ya. Tapi di sana ada yang besar-besar ya. Di sana banyak. Dan keluyuran itu ulangnya keluyuran. Kita kalau minggu lewat ya lewat. Mereka tidak panik karena saking terbiasanya kita hidup bersama mereka dan mungkin sering memancarkan cinta kasih dan kasih sayang. Nah, pengalaman Romo di situ meditasi malam-malam belakang itu. Bahwa ada sekali ulama manusia yang tidak bisa, yang tidak sampai berakar itu. Dan pada saat meditasi tersebut, kan auranya sih ya lumayan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Bersih siapin kita apa ini, apa yang lupain tapi tetap kita lawan, kita tahan walaupun sudah terdengar dingin gitu ya. Dan kayak mesin penggiling mati kadang-kadang semalam malam dilatih seperti itu, terkadang itu biasa, tidak apa-apa. Ternyata rasa takut itu yang lebih besar itu adalah dari dalam diri kita. Ketika kita mampu mengontrol dan memahami, maka rasa takut itu tidak akan mampu menakuti kita ya. Siang dan malam itu sama. Ada siang dan ada malam. Jadi persepsinya bisa kita balik. Jadi walaupun kita berjalan di tempat gelap, kita tidak ketakutan. Romo dulu waktu mendirikan Pondok Uluwiyah itu pernah main ke hutan gitu ya, sendirian, bawa tenda seminggu gitu ya. Di sana itu walaupun ada panik-panik, jadi kita tidak sampai takut banget gitu. Jadi antara siang dan malam itu bisa kita samakan gitu. Ada bedanya siang dan malam, perbedaannya tidak ada matahari. Kalaupun di malam hari ada matahari, maka tidak akan terjadi, tidak akan ada apa-apa. Inilah permainan ayat sehat. Maka Romo sampai duduk gitu, katanya di sana ada namanya tetes ular jalan. Jadi kayak ular tapi kayak kuda, tapi matanya nyala dan keluar itu ya. Dibilang ada itu di sekitar beringin itu ada 4 beringin yang di Romo waktu itu. Sepanjang malam itu tak perhatiin ketika ular jalan yang terbang sana kemari, ternyata tidak ada. Ternyata yang banyak loncat-loncat itu keluarganya sebobok. Bunting banyak di sana itu. Loncat sini gitu. Bahkan pernah ada cerita begitu pagi-pagi Romo bangun dan kera-keranya itu langsung diam, tidak loncat-loncat dia. Terus Romo diam juga. Terus ternyata ada kera pemimpinnya itu, dia jalan kayak manusia, berdiri, dia tidak loncat-loncat. Dia jalan kayak manusia gitu, mendekati tendanya Romo. Terus dia ini sampai Romo diam dan tidak bergerak. Kayak pemimpin yang sedang mengawasi itu. Setelah selesai dia jalan kembali lagi kayak manusia itu. Kami itu kasih tahu teman-temannya ini rame-rame lagi. Dengan ini kayak film Sungkoko gitu ya. Ternyata sampai segitunya. Jadi intinya itu adalah permainan rasa takut kita. Jadi kematian tidak bisa kita pungkiri. Jadi harus kita alami. Ada satu paket ibarat keping uang ya. Satu yang satu keping itu adalah keping yang sebelahnya itu adalah kelahiran, keping yang selanjutnya adalah kematian. Atau mungkin seutas tali. Utas tali yang satu itu adalah kelahiran, utas yang lain adalah kematian. Itu satu paket. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, kita harus sering-sering merenungkan yang namanya kematian, sehingga ketika kita mau pergi, kita tidak akan terlalu menderita. Kalau kita saat mau berangkat menderita, menginginkan dunia ini, ya, di daerah enakan sawah, di daerah enak harta emas, terus kemudian beli bawah tanah, bawah
Jadi ini lagi sedikit ya. Sebab-sebab kematian, habisnya kekuatan karma ya. Jadi kalau kekuatan karma kita itu masih terus, maka kita akan terus hidup sampai masa kehidupan kita ya. Kita tidak akan meninggal. Walaupun ada kecelakaan apa kita akan masih bisa selamat. Kemudian yang selanjutnya adalah masa kehidupan kita habis. Kalau di dalam Sang Buddha itu kehidupannya rata-rata 9 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Kalau sekarang berapa? 60 ya. Syukur-syukur 60 ya sekarang. Kalau sekarang ada yang 70, 80 ya bonus ya. 30 semuanya, boleh agama kan. Maka sekarang ada berapa ya? 50-an, 55 itu juga sudah ada yang berangkat. Usia kehidupan manusia rata-rata kehidupan sekarang 60. Jadi walaupun karmanya itu untuk hidup itu masih banyak, tetapi jatah kehidupan sekarang itu cuma 60 atau 50, maka di usia itu mereka akan meninggal. Dalam tanda kutip ada orang-orang spesial yang umurnya lebih tinggi, tapi secara global mereka akan meninggal di usia-usia seperti itu. Akan direnungkan pada usia sekarang ya, ada Firtawa masih apa masih persiapan ya, tinggal direnungkan aja saat apa di 10 tahun 15 tahun boleh disemayang itu ya, semoga tidak ya, semoga tidak semua. Kemudian yang selanjutnya adalah habisnya kedua hal itu. Jadi masa kehidupan kita habis, karma penyokong kehidupan kita juga habis. Yang selanjutnya adalah karma penonton yang kuat. Kalau kita mengajar kita masih baca, ya padahal apa masih kuat, padahal masih bekerja baca kitab semakin banyak menyenangkan. Jadi karena kecelakaan apa menjadi dari kontrol. Ini yang bekerja adalah karma penonton yang kuat, garuda karma. Jadi sangat-sangat kuat. Jadi walaupun usia kehidupannya masih, kemudian masa kehidupannya masih, tapi ada karma buruk yang sangat-sangat besar, semua dibebas. Kita bisa meninggal karma buruk. Oh ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini yang mau coba jelaskan tadi ya, tentang kita itu sebagai manusia ini yang terakhir, yang kita harus mensyukuri kelahiran kita sebagai manusia. Kenapa? Kalau kita lihat makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, kita bandingkan misalnya di biara jumlah makhluknya dengan jumlah manusia itu lebih banyak makhluk hidup yang lain atau manusia? Kita semua kita teres-teres, kita genderuwo atau pemain lebih banyak makhluk hidup yang lain daripada manusia. Kelahiran manusia ini sangat-sangat langka sekali dan kita mengenal dharma yang sangat-sangat langka. Ibarat sebagaimana yang dijelaskan Sang Buddha, ibarat kura-kura itu muncul ke permukaan makhluk gitu ya, dan munculnya 100 tahun sekali, dan dia harus muncul itu kepalanya masuk ke dalam cincin kayak bali. Bayangkan 100 tahun sekali, satu yang luas, kepalanya harus masuk ke dalam cincin bali. Itulah saking susahnya, saking sulitnya kelahiran sebagai manusia. Jadi kalau sekarang masih belum menjadi manusia, kalau sekarang masih belum tidak punya pulsa, tidak punya pakai, tidak punya uang bensin, tidak punya apa, itu keluhan kecil ya. Kemudian kita sebagai manusia itu sangat besar, apalagi berbeda dengan Sang Buddha. Ya, kehidupan belum tentu bisa bertemu dengan ajaran dia Sang Buddha ya. Mungkin kita lahir di zaman Sang Buddha, tapi mungkin bisa jadi kita menganut agama pemahaman yang lain. Oleh karena itu, saat ini kita menjadi seorang manusia, dan saat ini kita berjodoh menjadi seorang umat Buddha. Harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sebenarnya banyak sih, tapi
memperjuangkan hukum bersama-sama. Dan nenek tahira, nenek Nabi Muhammad mungkin dengan alat kebiak si baru lahir tiba-tiba mati, atau alat saluran udara tiba-tiba mati secara tiba-tiba dalam bentuk kecelakaan ataupun sakit, itu disebabkan oleh munculnya karma pemohon yang kuat. Nah, karma pemohon yang kuat ini artinya ada kesalahan besar, ada kesalahan besar sehingga terjadi kematian itu. Jadi ditahira sehingga melalui identitas sekalian setelah si mati masih banyak, jadi ada karma pemohon lah. Nah, itu demikian kesimpulan sama disana dari Darul Sujana kami aturkan. Terima kasih dan mudah-mudahan. Sekian, alhamdulillah. Selanjutnya kita punya bakti untuk bacakan faedah dari untuk atau dapat ada kita dulu ya.